kelompok 5, kuartal 3, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kutalaga Tirtayasa, dengan saya sendiri Putri Dian Pramesti, saya Wita Duyanti, saya Siti Alfianti, Saya Hendy Prayoga. saya Bima Fatyaha, saya Indah Febrianti, Dan saya Rodatul Aulia. Pada video kali ini kami akan menjelaskan beberapa alat yang dibutuhkan dalam pengamatan abiotik lingkungan, ekosistem terestrial dan akuatik. Kalian penasaran sama video kita? Yuk simak videonya bareng-bareng. Check it out! Baik, pada kali ini kami akan membahas mengenai alat-alat yang bisa digunakan dalam praktikum ekologi. Adapun alat yang pertama yaitu deometer. Ini alatnya. Deometer merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur oksigen terlarut. Nah, menurut William Tari et al. Pada tahun 2021 dalam artikelnya mengatakan bahwa oksigen yang terlarut dalam air dapat diukur dengan menggunakan sebuah alat yang bernama deometer atau dissolved oxygen meter. Nah, kenapa sih oksigen terlarut ini harus kita ukur? Karena ternyata oksigen terlarut ini merupakan salah satu parameter kualitas air yang baik gitu. Jadi suatu air yang memiliki kualitas yang baik itu memiliki oksigen terlarut yang cukup baik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu deometer, kemudian bagaimana bentuknya deometer, maka selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana cara penggunaan dari deometer ini sendiri. Oke, selanjutnya adalah cara penggunaan. Nah, kira-kira bagaimana sih cara penggunaan deometer ini? Ya, yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya deometer ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada probe-nya, lalu kemudian ada sensor DO-nya, dan juga ada deometer itu sendiri atau layar deometernya. Nah, layar inilah yang nantinya akan menunjukkan angka dari hasil pengukurannya. Nah, untuk caranya yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengeluarkan deometer itu dari kotaknya, dari pembungkusnya. Nah, setelah deometer sudah keluar dari kotaknya dan sudah kita pegang, maka selanjutnya kita buka tutup sensornya. Setelah kita buka tutup sensor dari deometer ini, selanjutnya langkah yang kedua, kita ambil probe-nya, lalu kita isi dengan larutan elektrolit. Nah, setelah probe tersebut sudah terisi dengan larutan elektrolit, maka selanjutnya kita satukan probe tersebut dengan sensornya, disatukan seperti ini. Jadi sensornya yang mengikuti si probe-nya, karena probe-nya kan sudah terisi oleh larutan elektrolit, maka sensornya lah yang harus kita miringkan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah probe dan juga sensor elektrolit ini sudah menyatu, maka selanjutnya kita satukan ujung kabel dari sensor ini ke pembaca deometernya. Nah, di bagian atas atau di bagian paling atas di deometer ini terdapat sebuah lubang yang itu fungsinya untuk dihubungkan pada kabel sensor DO-nya. Nah, setelah kabel sensor DO-nya sudah terhubung, maka selanjutnya sebelum kita melakukan pengukuran, alangkah lebih baik kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan kalibrasi, kita harus memencet tombol on yang tersedia pada deometer ini. Setelah tombol on dipencet, maka selanjutnya kita melakukan kalibrasi. Bagaimana cara mengkalibrasinya? Yaitu cukup dengan celupkan sensor DO yang telah terpasang probe ini ke dalam larutan Aquades. Setelah itu kita putar-putar dengan secara halus atau diaduk secara halus. Nah, setelah itu angkat sensor tersebut dan keringkan. Nah, itu sudah dikalibrasi. Maka selanjutnya kita dapat melakukan pengukuran. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran oksigen yang terlarut dalam suatu air, alangkah lebih baiknya kita mengukur oksigen yang ada dalam udara. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, cara untuk mengukur oksigen yang ada dalam udara, caranya yang pertama yaitu kita geser DO selektornya yang semula ada di miligram per liter, kita geser ke arah O2. Nah, setelah kita geser ke O2, maka langkah selanjutnya kita klik tombol 0. Nah, nantinya setelah kita klik tombol 0 ini, nantinya angka akan terus bergerak di layar monitor. Nah, kita tunggu angka ini sampai berhenti sekitar kurang lebih 3-5 menit. Setelah angkanya berhenti, maka selanjutnya kita klik O2 cal. Nah, ini fungsinya untuk mengambil hasil akhir dari oksigen yang ada dalam udara itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui oksigen yang ada dalam udara, barulah kita dapat mengukur oksigen terlarut yang ada dalam suatu air. Setelah kita mengukur oksigen yang ada dalam udara, untuk mengukur oksigen yang terlarut, maka caranya kita geser kembali DO selektornya ke miligram per liter. Setelah kita geser DO selektornya ke miligram per liter, maka selanjutnya kita bisa langsung menyelupkan sensor DO-nya ini ke dalam air yang akan kita ukur oksigen terlarutnya. Nah, setelah kita celupkan, kita tunggu sampai angkanya berhenti. Setelah angkanya berhenti, lalu tekan hold, dan itulah hasil oksigen terlarut dari suatu air. Nah, demikian tadi merupakan cara penggunaan dari deometer itu sendiri dan bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil dari pengukuran kita yang kita lakukan. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana cara penggunaan dari deometer ini, maka selanjutnya kita pun harus mengetahui bagaimana untuk menyimpan atau untuk merawat deometer ini sendiri. Karena apabila kita telah memakai deometer atau apabila kita telah memakai suatu barang, akan lebih baik lagi jika kita tahu bagaimana cara merawatnya. Karena jika kita bisa merawatnya, maka alat tersebut akan lebih awet atau bisa terpakai dalam jangka waktu yang lama.
Adapun cara penyimpanan atau cara perawatan dari deometer ini cukup mudah teman-teman. Yang pertama, kita harus mengembalikan deometer ini ke dalam kotaknya apabila kita telah selesai memakai alat deometer ini. Nah, kemudian yang kedua, selalu baca buku panduan yang terdapat dalam kotak deometer ini sendiri. Jadi sebelum kita memakai deometer, akan lebih baik lagi jika kita membaca buku panduan kira-kira bagaimana cara penggunaannya, lalu bagian ini digunakan untuk apa, dan buku panduan itu sangat berguna untuk kita semua untuk melakukan pengukuran ke depannya. Setelah kita membaca buku panduan, maka cara perawatan berikutnya yaitu jangan dekatkan deometer pada sumber magnet. Nah, demikian tadi merupakan cara penggunaan, fungsi, dan juga cara perawatan dari alat deometer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kertas lakmus. Nah, seperti ini gambar dari kertas lakmus. Menurut Surahman tahun 2018, kertas lakmus adalah indikator asam dan basa yang sangat praktis, mudah dan murah, serta penggunaannya sangat mudah. Kertas lakmus terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama lakmus merah dan yang kedua lakmus biru. Kertas lakmus berfungsi untuk menentukan sifat asam atau basa. Nah, cara penggunaan dari kertas lakmus ini, yang pertama, sampel diuji ditempatkan ke dalam wadah, dan yang kedua, dicelupkan lakmus merah atau biru ke dalam sampel tersebut, dan yang ketiga, lihat perubahan warna kertas lakmus. Lakmus merah akan berubah menjadi biru karena bersifat basa, dan yang selanjutnya, lakmus biru akan berubah menjadi warna merah karena bersifat asam. Nah, untuk cara perawatannya sendiri tidak memiliki perawatan khusus karena kertas lakmus merupakan kertas yang digunakan sekali pakai, sehingga ketika selesai digunakan kertas lakmus itu langsung dibuang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat meteran. Alat meteran ini bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, alat ini menurut Ulfa, Taufik dan Zakiyah tahun 2019 berfungsi untuk mengukur panjang suatu vegetasi pada praktikum ekologi. Nah, cara penggunaannya ini relatif sederhana. Cukup merentangkan ujung satu ke ujung yang lain dari objek yang akan kita ukur. Kemudian untuk hasil yang lebih akurat, kita bisa menggunakan alat meteran ini oleh dua orang pertama memegang ujung awal dan meletakkan angka 0 pada meteran, kemudian orang kedua ini memegang rollmeter ke ujung yang akan kita ukur objeknya. Kemudian baca hasilnya pada alat tersebut. Kemudian untuk cara perawatannya ini yaitu dengan membersihkan sebelum maupun sesudah penggunaan alat ini sekiranya pada bagian yang kotor, kemudian simpan di tempat yang aman. Selanjutnya, saya Indah Febrianti akan menjelaskan salah satu alat yaitu stopwatch. Stopwatch adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu interval waktu. Fungsinya adalah untuk mengukur lamanya waktu pada suatu kegiatan. Stopwatch terbagi menjadi dua, yaitu stopwatch analog dan stopwatch digital. Yang saya akan jelaskan mengenai stopwatch analog. Gambarnya adalah sebagai berikut. Menurut Kusni tahun 2019, cara penggunaan stopwatch adalah yang pertama, pastikan stopwatch berada di posisi awal, yaitu dengan jarum angkanya di angka 0. Jika belum, kita dapat mengaturnya dengan mengklik tombol start hingga posisikan jarum stopwatch berada di angka 0. Untuk memulai suatu pengukuran interval waktunya, kita dapat mengklik tombol start, dan untuk memberhentikannya, kita dapat mengklik tombol stop. Jangan lupa, setelah selesai menggunakannya, kita harus mereset terlebih dahulu stopwatchnya hingga ke posisi semula. Setelah menggunakan stopwatch, simpan kembali di wadah stopwatch tersebut. Cara perawatan stopwatch menurut Kusni tahun 2019 adalah biarkan waktu bergulir hingga stopwatch tersebut berhenti sendiri. Hal ini berfungsi untuk meminimalisir kerusakan pegas di dalam stopwatch agar tidak tegang. Simpan di tempat yang kering, jangan di tempat yang lembab. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya karatan pada stopwatch. Jika stopwatch mengalami adanya embun di dalam stopwatch tersebut, kita dapat memasukkannya ke dalam rendaman beras atau dipanaskan dengan lampu, kemudian melepaskan kaca bagian depan stopwatch dan kemudian dilap menggunakan tisu hingga kering, kemudian memasangkannya kembali kaca stopwatch tersebut, dan setelahnya siap untuk digunakan. Alat selanjutnya yang akan kami bahas yaitu neraca analitik. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi, cara penggunaan, dan cara perawatan dari neraca analitik. Neraca analitik menurut Rahmah dan Salsabila 2022 memiliki fungsi utama untuk menimbang bahan atau zat yang akan digunakan sebelum melakukan percobaan.
Setelah tadi kita mengetahui fungsi dari neraca analitik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dan cara perawatan dari neraca analitik. Berdasarkan buku yang berjudul Teknik Dasar Pekerjaan Laboratorium Kimia yang ditulis oleh Subianto dan kawan-kawan 2013, dijelaskan cara penggunaan serta cara perawatan dari neraca analitik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dari neraca. Penggunaan neraca analitik yang pertama, neraca analitik harus diletakkan pada bidang yang datar. Kemudian, klik tombol on untuk menyalakan neraca analitik dan pastikan angka pada neraca dalam keadaan 0. Jika belum dalam keadaan 0, klik tombol zero untuk mengembalikan dalam angka 0. Selanjutnya, buka pintu neraca analitik dan letakkan sampel pada piring timbangan yang telah tersedia dalam neraca. Jangan lupa untuk menutup kembali pintu neracanya. Diamkan 10 hingga 15 detik agar neraca bisa bekerja secara optimal dan mendapatkan angka yang akurat. Jika ingin mengganti konversi satuan, bisa klik tombol mode yang ada pada tombol neraca. Catat hasil yang didapat, dan jika setelah selesai digunakan, jangan lupa bersihkan kembali piringan timbangan yang sudah digunakan. Klik tombol off untuk mematikan, dan simpan kembali neraca analitik dalam keadaan bersih. Selanjutnya, cara perawatan dari neraca analitik. Dari sumber yang sama, buku karya Subianto dan kawan-kawan 2013 menjelaskan bahwa cara perawatan neraca analitik sebelum disimpan, neraca analitik harus selalu dalam keadaan bersih, sehingga bagian dalam dari neraca analitik pun harus selalu dibersihkan. Bagian dari dalam neraca analitik ini bisa dibersihkan menggunakan kuas halus, kain halus, ataupun tisu. Dan simpan neraca dalam keadaan kering dan pada bidang yang datar. Selanjutnya, saya Zihma Fasyaha akan menjelaskan mengenai alat laboratorium barometer. Barometer merupakan alat pengukur tekanan udara yang digunakan untuk meramalkan keadaan cuaca dan mengukur ketinggian suatu tempat dari permukaan laut. Nah, jenis barometer ada dua. Yang pertama, barometer air raksa, dan yang kedua, barometer aneroid. Di sini saya hanya akan menjelaskan barometer aneroid yang alatnya bisa dilihat pada gambar ini. Pada alat barometer terdapat logam yang sangat sensitif terhadap tekanan udara, sehingga logam tersebut akan memuai ataupun menciut jika tekanan udara naik atau turun. Untuk mengetahui apakah alat barometer bisa digunakan dengan baik, bisa diuji dengan memasukkan alat tersebut ke dalam sebuah plastik. Kemudian plastik tersebut diberikan tekanan dan diperhatikan jarum barometernya. Jika jarum tersebut bergerak, maka alat barometer masih baik untuk digunakan. Nah, cara perawatannya, simpan alat barometer ini di tempat yang kering ataupun di ruang kelas yang tidak lembab. Kemudian, alat yang terakhir adalah termometer. Nah, menurut Darwis pada tahun 2018, termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan mengukur perubahan suhu. Nah, perlu kalian ketahui, termometer ini pertama kali dipelopori oleh Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642. Nah, pada praktikum kali ini kami menggunakan termometer air raksa. Seperti ini contoh gambarnya. Nah, untuk menggunakan termometer air raksa ini, pertama itu bersihkan ujung termometer air raksa ini dengan pembersih yang mengandung alkohol. Lalu kibaskan ujung termometer yang tidak berisi air raksa beberapa kali dengan cukup kuat agar air raksa kembali pada tabung dan berada di bawah angka 35 derajat Celcius. Kemudian celupkan pada air atau benda yang ingin diukur suhunya, lalu diamkan selama 3 sampai dengan 5 menit. Dan yang terakhir, bacalah ujung air raksa yang menunjukkan suhu tersebut. Nah, itulah cara penggunaan dari termometer air raksa. Lalu perawatan dari termometer air raksa. Pertama itu, termometer air raksa diletakkan di dalam wadah yang berisikan campuran air dan sabun antibakteri. Kemudian setelah disabuni atau dibersihkan, lalu bilas dengan air yang mengalir. Setelah dibilas dengan air yang mengalir, lalu elap dan keringkan agar termometer air raksa bisa digunakan kembali pada saat dibutuhkan selanjutnya. Baik, begitulah cara penggunaan dari termometer air raksa dan perawatan dari termometer air raksa.